Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, Jumat kemarin 1 Oktober Forum News Network FNN bekerja sama dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami menyelenggarakan sebuah webinar dengan judul yang boleh juga judulnya Komunisme Gaya Baru di Zaman Now. Judulnya menurut Herr Suberno Arif, wartawan senior kami yang menjadi moderator, tampaknya acara ini menitik beratkan konsumsinya kepada kaum milenial, ya kan? Nah, pembicaranya waktu itu antara lain adalah Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Nama Pak Harto ini pada tahun 98 begitu fenomenal karena beliau waktu itu adalah menjadi Dankomar, Komandan Korps Marinir. Top ini. Marinir ini waktu 98 itu menjadi idola rakyat, khususnya pada kaum pergerakan aktivis yang bergerak menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Nah, komandannya adalah waktu itu Mayor Jenderal Marinir Pak Soeharto. Nah, berikut ini ada beberapa, nanti saya sampaikan, saya tampilkan video dari Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto tentang bagaimana sejumlah kegelisahan dia, bagaimana menghadapi situasi yang semakin kemari menurut Pak Harto ini semakin menampakkan tanda-tanda bahwa PKI betul-betul bangkit. Bukan cuma mau, sudah bangkit, ya. Bagaimana kata Pak Harto? Ini video Pak Harto dalam webinar yang kemarin. Silakan tonton. Saya masuk Taruna itu tahun 65. Pas pada waktu meletus G30S PKI itu. Sehingga kami pada waktu tes itu sudah nggak boleh keluar. Karena terjadi pemberontakan G30S PKI. Bunyinya seperti itu. Nah, saya herannya tadi malam saya nonton itu semua ada tulisnya bukan anu. Jadi tulisnya peristiwa pemberontakan G30S. PKI-nya ndak ada. Oh, PKI-nya nggak ada? Nggak ada. Silang dibaca dan saya udah loh, kok PKI-nya ndak ada. Padahal tahun 65 kami masuk Taruna itu dalam seleksi itu sudah ada untuk, jadi mereka yang masuk untuk ke Taruna tapi dia dari ada berbau PKI-nya sudah tidak masuk. Walaupun kita tahu sekarang itu ada yang ikut lepas itu ke sana itu. Nah, heran saya sekarang kok hanya tertulis G30S PKI, hanya G30S. Ini di mana? Saya nggak tahu di mana ininya gitu. Karena saya nonton sekarang ini sudah tidak ada lagi tulisan G30S PKI. Padahal pada waktu kami mendirikan, jadi terserah berapa tahun yang lalu, mendirikan PPKN, ya. Persatuan Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara. PPKN. Itu di sini, di tempat ini kami berikan. Dan di situ rasa kita untuk anti PKI itu masih terasa. Bahkan terus terang waktu itu saya ditegur, kenapa kok tidak lewat Pepabri. Karena saya melihat tidak ada ucapan di Pepabri itu pada waktu itu G30S PKI, G30S berhenti. Nah gitu. Nah, bagi kami ya terus terang sangat berarti itu. Sehingga pada waktu kami akan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, itu kan menjelang ini hari. Nah, kami ini ingin memberikan penghormatan kepada sesepuh-sesepuh kami korban G30S PKI itu. Jadi 7 pahlawan revolusi. Enggak boleh. Langsung saya bertanya, enggak boleh, ada apa? Bahkan waktu kami datang itu, sudah ada ormas tandingan pakai apa itu,
angkutan umum itu, yang akhirnya kita tanya mereka kenapa, oh kami dibayar 300 untuk datang ke sini. Maksudnya apa dia tidak tahu. Di situ saya mulai merasa, loh, kok bisa begini? Hanya kita menginginkan untuk menghormati para senior kita di sana. Nah, akhirnya pada waktu bencana itu, sebelum kami turun ke sana untuk ziarah ke dalam, saya tanya, kenapa kami kok tidak boleh, bilang gitu. Dengan berbagai alasan yang sangat tidak masuk akal katanya, udah enggak usah saja. Sampai saya sedikit agak kasar bicara, saya juga enggak mau kan, karena yang mencegah saya itu Kolonel Dandim. Saya pikirkan kalau saya sikat ya disikat juga sama anak-anak pasti kan. Enggak mau saya begitu, karena apa? Ya kalau sampai terjadi itu, saya sampai diberitahu juga, loh Pak Gatot, nggak usah Pak. Nanti ini berita ini nanti digoreng. Nah, walaupun saya agak kasar, saya tarik itu. Padahal saya di situ bukan untuk mengumumkan apa kami mendukung kami atau apa, tidak. Kami untuk mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang ikut baik. Ini beserta saya ada Pak Narko, mantan Danjen Kopassus. Kami sama-sama sini membentuk itu. Saya katakan, apa ini akan membuat Republik ini akan runtuh kalau kami ziarah gitu loh. Kami ziarah. Akhirnya ya diizinkan, tapi berapa puluh tuh, termasuk di situ ada Pak Gatot, ada mantan Kasau, ada mantan, semua dalam. Kami dibagi 3, katanya nanti rombongan ini masuk dulu, dipimpin oleh saya. Di situ ada Pak Gatot, dia minta saya. Terus setelah selesai kami, memang dalam nggak mungkin kami ziarah ke semuanya, kami ziarah kepada tempat-tempat dari almarhum Ahmad Yani CS itu semua kita datangi, tapi habis itu kita keluar dan dijanjikan berikutnya nanti baru masuk. Setahun-tahun sebelumnya tradisi semacam itu tidak ada masalah. Tidak ada. Oh bukan, tidak pernah dilakukan. Tapi kita lakukan secara kesatuan, gitu. Nah, ini purnawirawan. Nah berlanjut sampai di situ, kami juga ke Jogja, ingin ziarah ke tempatnya Pak Dirman. Pak Dirman. Nah, itu kan kaitan dengan kan tidak ada, tapi kan kami ziarah untuk menghargai orang tua kami di ABRI. Tidak boleh. Lucu. Kemarinnya itu boleh, tapi begitu malamnya ditanya nanti irupnya siapa, Lejen Soeharto, wah dibatalkan. Tidak dibatalkan, tidak boleh. Akhirnya anak-anak kami situ, ya walaupun dia tua-tua, tapi semangatnya hebat. Di pagar itu dia bariskan tuh, peton, upacara selesai, menaruh karangan bunga, tidak boleh. Ditutup. Anak-anak kami yang tua-tua itu bawa lompat ke pagar, karangan bunga juga lompat ke pagar, taruh di tempat Jenderal Sudirman. Di luar gitu, hormat, gerak hormat. Nah saya tidak bisa masuk, tapi terus saya manuver. Sudah nggak bisa lompat pagar lagi Pak Arto ya? Bukan, saya nggak kesana saja udah nggak boleh, gitu. Akhirnya saya keluar, tapi saya ke Museum Pak Harto. Di sana Museum Pak Harto sama rombongan kami masuk ditutup. Polisi tidak bisa masuk. Nah di situ kami ya nyampaikan unek-unek, ada apa? Pak Dirman kan bukannya unsur di dalam apa itu peristiwa itu, kita hanya sesepuh. Setelah selesai dari situ kami keluar langsung dikirim ke hotel. Kami langsung ke Solo, ke tempat makam Pak Harto. Dari situ ke sana, selesai dari sana saya tahlilan. Sebagai anak bangsa kan pada orang tua, teman sekali kami tahlilan di situ, beserta dengan unsur-unsur ada di luar. Nah, di situ anunya kita, saya herannya itu kenapa begitu protektif untuk hal yang berkaitan dengan apa ini, dengan kaitan dengan G30 SPKI. Pada tahun 65 kami masuk Taruna. Kita sudah lakukan
lakukan. Ya, iya. Itu kan. Saya nggak tahu apa pikiran kita atau pikiran apa. Kalau dari pikiran kami, yang kami takutkan bukan apa-apa. Jangan sampai orang melupakan ini, melupakan ini. Ya. Sedangkan kami pada waktu masuk Taruna saja sudah gemborkan ini pemberontakan G30S PKI. Jadi saya takutnya kalau ini nanti perlahan-lahan hilang, ya kan, hilang dengan apa ini? Patung seperti di Kostrad diambil. Tapi sementara kalau kita lihat itu di Semarang, di PT Kereta Api dibikin tinggi. Ada apa maksudnya? Ya ini suuzon ya. Mungkin dia pikir kan Bung Karno ya 18,5 meter. 18,5 meter tinggi. Mungkin dia berpikir juga ini KAI ini. KAI ini kan termasuk juga perusahaan yang tidak menguntungkan sekarang. Mungkin dengan perlindungan ini kami bisa tetap eksis karena buat mungkin ini anu saya ya, terserah orang mau bilang suuzon apa. Karena Teh Dudung juga pada waktu Gubernur Akmil kan, dia bikin patung Bung Karno, jadi Pangdam Jaya, terus jadi Kas Kostrad. Tapi terus terang saya sebagai tentara, kalau cuma dapat prestasi dengan cara-cara gitu, malu saya. Itu bukan kerjaan tentara, iya kan? Bongkari apa itu? Baliho, bukan. Di Amerika, Jenderal McMillan sama Trump itu turun kamu tenang, selesaikan semua Lawan pemrotes itu. Apa dia bilang? Enggak mau dia. Yang memerintahkan saya satu, konstitusi. Ini yang saya maksud. Ini profesional gitu loh. Jangan ini nanti dihargai, baliho, nanti ke depan lagi apa lagi, terus nanti dicontoh adik-adiknya. Iya kan? Mencari prestasi yang bukan pekerjaan dia. Sementara di Papua itu OPM bukan KKB, Pak. OPM, operasi organisasi Papua Merdeka. Itu ya. Jadi ini pemberontakan. Ini adalah usaha mereka untuk pecah dari negara. Ini masalah kedaulatan. Punya presiden, punya panglima sendiri, punya tentara, punya lagu kebangsaan, punya itu yang ngelawan itu tentara, bukan polisi. Tapi kalau kita sebut sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata, ya polisi itu. Polisi kriminal, karena polisi itu tugasnya ada crime justice system. Kenapa kita nggak itu? Maka sampai saya katakan, ini tentara ini apakah punya kontingensi untuk ini? Apalagi sekarang kami yang pensiun kan. Dari sebelum pensiun kami sudah tahu bahwasanya Laut Cina Selatan itu bakal jadi teater pertempuran. Mungkin awal daripada Perang Dunia Ketiga. Kita kok nggak bikin kontingensi untuk itu? Ini bahaya sekali. Apa yang dilakukan oleh mereka kalau kita lihat itu periodenya di sekitaran 20 tahun. 20 tahunan, siklus 20 tahunan ya. Siklus 20 tahun. 26, 48, 65. terus 65, terus terakhir ini kita ini sudah mendekati dengan 2029. Artinya apa? Kita harus alert itu. Harus alert. Jangan santai. Nah, ironisnya saya melihat juga di sini. Kalau tubuh ABRI ini katakan garda terdepan untuk melawan itu, namun kita melihat juga ada sebagian yang tidak suka, quote and quote, pangkat sudah jenderal. Ya di sini pekerjaan kita jadi tambah berat. Iya. Tanggal 21 bulan apa pada waktu sebelum pemilu itu di depannya Bawaslu, saya kan memberikan arahan musuh besar kita ada 3, saya katakan itu. Musuh besar kita adalah 1, Polri, ya kata. Saya suruh pulang cepat-cepat kalau nggak diciduk jalan. Kemudian neokomunisme, saya bilang gitu. Dan ketiga, bukan ketiga, ini 1 tadi yang saya lupa, Cina. Saya katakan itu Cina. Memang harus alert kita dengan itu. Karena memang komunisme ini timbul sudah mulai dari apa? Jadi kalau kita tidak alert, mungkin kita nanti digulung dia. Nah itu aja.
Oke. Terima kasih Pak. Kalau saya pikir untuk mengatasi semua ini kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada partai. Tidak ada partai. Tidak ada partai. Sekarang kita mau berpartai ini apa untungnya sekarang? Ya, kita sudah melakukan amandemen 4 kali. Apa rakyat masih sempat makmur? Enggak, kacau. Apa rakyat kita ini dengan sendirinya menjadi tidak kacau seperti ini? Enggak. Kembali ke 45. Kenapa saya katakan kembali ke 45? Mulai dari Soekarno sampai dengan sekarang Jokowi, Undang-Undang Dasar 45 itu tidak pernah diterapkan bangsa sedetik pun. Gagah kita dengan ngomong ini gini. 37 pasal kita sekitar 31 sudah dirubah. Apa? Sekarang mau kembali amandemen kelima. Ya. Itu apa? Amandemen pertama kita presiden jadi harus dari WNI dirubah, harus dengan WNA. Padahal itu sudah betul. Kalau kita mau adendum ya kita memperkuat itu. Ya misalnya presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah WNI. Jadi jangan dikecilkan lagi, jangan diperbesar. Itu adendum, bukan amandemen. Jepang masa ada itu perdana menterinya dari Cina kan enggak. Kita kalau dibiarkan gini, presiden kita suatu saat orang Cina. Di Cina sendiri enggak ikhlas. Kalau presidennya atau kepala pemerintah misalnya dari orang India kan enggak. Karena negara kita ini adalah negara bangsa. Nah, saudara sekalian itu kita menjadi mendengar paparan Pak Harto tadi, kita menjadi miris bagaimana ada beberapa hal ya. Misalnya Pak Harto membuka uraian dengan mengatakan bahwa malam sebelum beliau tampil di webinar itu, semalam dia menonton film G30S PKI di televisi. Tapi dia terkejut ternyata di sana ditulis G30S tanpa ada kata atau huruf PKI. Jadi memang sudah didesain begitu rupa seolah-olah bahwa peristiwa pemberontakan penumpahan darah para jenderal pada 30 September itu bukan dilakukan oleh PKI. Bukan PKI pelakunya. Justru pasca 30S itu PKI menjadi korban. Kemudian Pak Harto juga menjelaskan bagaimana tahun lalu ketika awal-awal kami dibentuk, beliau juga punya Persatuan Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara PPKN. Ketuanya beliau mengatakan bahwa tahun lalu PPKN bersama dengan beberapa organisasi massa yang lainnya bermaksud berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya, tapi ternyata tidak mudah dan dilarang memang. Waktu itu saya kesempatan hadir. Saya sempatkan diri hadir di sana dan memang seru sekali saudara sekalian. Di sana seperti kata Pak Harto ternyata sudah ada kelompok-kelompok ormas tandingan atau orang-orang tandingan yang intinya nggak perlulah ziarah-ziarah begitu gitu ya. Dan ketika ditanya oleh Pak Harto ternyata Masya Allah ini kelakuan begini selalu ada saja. Mereka mengaku dibayar 300.000 per orang saudara. Anda tadi dengarkan Pak Harto mengatakan begitu, mereka ditanya 300.000 per orang. Dan memang saya lihat bahwa pada waktu peristiwa itu Pak Harto akhirnya tidak berhasil masuk ke dalam karena sangat dibatasi dengan kata lain dilarang. Dan setelah di luar lagi Pak Harto membacakan semacam statement dan Anda lihat bahwa pembacaan statement itu tidak mulus, sama sekali tidak mulus, bahkan diganggu dan tidak tanggung-tanggung saudara. Yang mengganggu bahkan mencoba merebut kertas yang dibaca oleh Pak Harto itu adalah seorang tentara aktif berjabatan komandan Dandim, komandan distrik militer Jakarta Selatan. Siapa waktu itu, Kolonel Ucu atau Ujuju gitu ya. Aduh, dan Pak Harto mengatakan dalam video tadi, beliau sempat terpancing sebetulnya. Ini kurang ajar betul. Anak kecil istilahnya gitu kan. Kalau kolonel melatih 3 berhadapan dengan jenderal bintang 3 kan anak kecil banget ya sebetulnya ya. Pak Harto mengatakan dia sempat terpancing.
Tapi dia betul-betul tahan emosi kalau sampai dia terpancing, apalagi sampai turun tangan, itu pasti akan digoreng oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja memang menciptakan, mendiskreditkan para purnawirawan yang, kalau boleh saya sebut ya, mohon maaf nih, garis lurus. Garis lurus. Itu luar biasa sekali. Jadi hal-hal seperti ini membuat Pak Harto menjadi sedih ya. Kemudian dari situ beliau juga dengan rombongan ke Jogja. Para purnawirawan ke Jogja, dan di Jogja mereka juga mau ziarah di makam Panglima Besar Sudirman. Kata Pak Harto waktu itu, dia bilang bahwa mereka merasa menjadi anak yang wajib lah tanda kutip untuk menziarahi orang tuanya. Biar bagaimanapun Panglima Besar Sudirman itu adalah orang tua para TNI kita, ya. Dan ternyata seperti kata Pak Harto, itu pun dilarang. Aneh ya. Sampai Pak Harto mengatakan tadi bahwa Panglima Besar Sudirman kan wafat bukan karena peristiwa 30 SPKI. Kenapa dilarang? Dan memang. Jadi beberapa penjelasan Pak Harto ini membuat kita menjadi semacam diingatkan kembali bahwa PKI itu memang sungguh-sungguh serius, sudah ada dan berkuasa secara tersembunyi, secara laten. Nah, kalau sebelumnya disebut bahaya laten PKI, saya mengatakan PKI bukan bahaya laten lagi, sudah berkuasa secara laten, sudah tidak tersembunyi. Nah, kemudian beliau juga menyoroti tentang patung yang kemarin di diorama itu. Tapi beliau bertanya, kalau itu masalah, kenapa sebagai gubernur militer waktu itu Dudung Abdurrahman pun membangun patung Soekarno, ya kan? Dan untuk itu Pak Harto dengan cara yang sedikit jenaka, untuk itu kemudian Dudung menjadi Pangdam di ibu kota, di Pangdam Jaya. Kemudian setelah itu dengan menurunkan baliho-baliho, Dudung menjadi Pangkostrat. Nah, ini menarik di sini bahwa dia mengatakan saya malu. Kalau saya malu, saya naik pangkat, naik prestasi karena pekerjaan hal seperti itu saya malu. Pak Harto ini dasar sekali ya. Dan dia mencontohkan di Amerika ada Jenderal McNamara, diperintahkan oleh presiden. Saya kira kalau jenderal sampai bintang 4 itu presiden yang mengatakan, ya, kamu turun, atasi para perusuh, para pendemonstran. Dan jawaban jenderal itu, dia tidak mau. Dia mengatakan bahwa yang bisa memerintah saya adalah konstitusi. Artinya apa? Perintah dari siapapun atasan boleh dan bisa dilaksanakan, bahkan harus dilaksanakan kalau itu sesuai dengan konstitusi. Nah, perintah untuk menghabisi para demonstran tidak sesuai dengan konstitusi. Makanya Pak Harto dengan cara jenaka tadi mengatakan, kalau saya malu, saya naik pangkat, naik jabatan karena mengerjakan tugas-tugas bukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan tugas TNI. Menurunkan baliho, membuat patung, itu bukan tugas TNI. Jenderal Soeharto dalam usia yang sepuh masih bisa bercanda-bercanda. Nah, kemudian Pak Harto juga mengatakan bahwa di tengah kegelisahan semacam ini, Pak Harto mengatakan kalau mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita saudara, kegelisahan dari Pak Harto tentang hal-hal seperti ini, dan saya kira menjadi pengingat buat kita semua bahwa PKI memang ada, PKI memang berkuasa, PKI memang meminjam tangan-tangan kekuasaan untuk eksis, bahkan untuk merebut kekuasaan, dan akhirnya seperti yang secara yang lalu menumpahkan darah mereka, pihak-pihak yang dianggap sebagai musuhnya. Siapa? Umat Islam. Siapa lagi? Tentara Angkatan Darat khususnya. Dan saya juga heran ya, kenapa tentara Angkatan Darat yang dianggap sebagai musuh besar PKI itu sekarang seperti itu? Mau tahu jawabannya? Jangan tanya saya, ya saya tidak tahu. Oke saudara, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.